طيب بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وإخوانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب أحبتي في الله معاشر الإخوة طلاب العلم بمجلس DKM At-Taubah DMIA rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa terus kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Dialah zat yang senantiasa tiada henti-hentinya terus melimpahkan berbagai bentuk kenikmatan dan karunia yang tiada tara kepada kita semuanya, sehingga dengan sebab-sebab kenikmatan tersebut alhamdulillah Allah masih berikan taufik dan pertolongan kepada kita untuk terus menyempurnakan amal-amal salih, ketaatan beribadah semua dari kita hanyalah untuknya. Termasuk Allah kumpulkan kita kembali di penghujung sore hari ini untuk menyempurnakan faidah majlis lepas kerja bersama antum insyaallah ya. Ya semoga Allah terus memberikan taufik yang kepada kita agar kenikmatan terjaganya jiwa-jiwa kita dalam ketaatan Allah pelihara sampai datang setiap kematian pada jiwa-jiwa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terus senantiasa Allah curah limpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul kita yang tercinta, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan semoga salawat dan salam tersebut terus bersambung kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, dan kepada para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum semuanya tanpa terkecuali. Amin ya rabbal alamin. Taib ikhwah yang dimuliakan Allah azza wa jal, kita melanjutkan dalam majlis sepas kerja di sini untuk mengambil faidah dari Mukhtasar Ad-Da'u Wad-Dawa yang alhamdulillah pembahasan kita terakhir 1 tahun yang lalu ya, di bulan November ya, karena Desember qadarullah masyafa'ala ana berhalangan hadir ya. Tapi kita sudah membahas beberapa fasal awal dalam kitab yang kita bacakan tersebut, yang intinya masih berkaitan tentang seputar doa ya, yang ketika al-muallif al-allamah al-imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menegaskan doalah yang paling bermanfaat dalam sebab kesembuhan, pengobatan baik sakit yang sifatnya fisik ataupun terlebih lagi penyakit hati. Kemudian beliau melanjutkan dengan beberapa fasal yang berkaitan dengan sebab-sebab semakin kuatnya doa dikabulkan ya. Hadirnya hati yang maksimal ketika berdoa, tidak boleh lalai. Kemudian juga mengulang-ulang doa, merengek-rengek ya, merajuk kepada Allah dengan penuh harap agar dikabulkan doa tersebut. Kita pun sudah bahas sebagian dari waktu-waktu yang diijabahnya doa. Kemudian juga disunahkan untuk bertawassul dengan nama-nama Allah yang husna dan perkara-perkara yang lainnya. Tapi maka pada kesempatan majlis sore hari ini kita akan melanjutkan ke fasal berikutnya, dan ana sudah sampaikan risalah yang semoga lebih bisa ya kita mengikat faidah dengan mukhtasarnya dari Ad-Da'u Wad-Dawa. Sudah ana sampaikan PDF-nya, semoga sudah sampai ke tangan ikhwah. Sore hari ini kita akan masuk ke pembahasan fasal syurutud du'ail maqbul pada halaman ke-11 ya.
syarat-syarat doa yang dikabulkan ya. Syarat-syarat doa yang dikabulkan. Tapi barakallahu fikum ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ingatkah antum kalau dihadirkan di tengah-tengah antum pertanyaan apa hukum asal pengabulan doa? Atau ana tanya, hukum asal dari doa dikabulkan atau tidak? Hukum asal doa dikabulkan atau tidak? Dikabulkan. Ingat ini ya. Hukum asal doa itu dikabulkan. Di antara dalilnya ada yang masih ingat? Dalam Al-Quran minimal 2 ayat. Yang pertama yang mana? Ud'uni astajib lakum. Surat apa? Surat Al-Quran ya. Kalau surat dan ayat bagian ustad. Yang penting kami hafal minimal nyebutin bunyi ayatnya ya. Surat Ghafir ya, atau Al-Mu'min ayat ke-60. Ayat ini memastikan bahwasanya hukum asal doa adalah diijabah. Tatkala Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan tatkala Rabb kalian berkata, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku kabulkan. Dalil yang kedua masih dari nas Al-Quran. Surat apa? Al-Baqarah ayat 186. Barakallahu fiik ya. Ayat yang Allah sisipkan dalam rangkaian ayat-ayat tentang ibadah saum. Ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya langsung berkaitan dengan beberapa ibadah yang berkaitan langsung kita kerjakan di bulan Ramadan ya, entah saumnya, kemudian juga itikafnya. Maka di ayat 186 Allah berfirman ya, dalam ayat 186 apa kata Allah? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, dan ketika orang-orang bertanya kepada engkau tentangku, maka jawab olehmu, aku ini sangatlah dekat. Ini dengan sifat keilmuan Allah yang meliputi segala sesuatu. Allah dekat dengan hamba-hambanya, bukan dengan zatnya ya. Taib, maka kata Allah lanjutan ayat tersebut, dan aku selalu mengabulkan doa dari orang-orang yang berdoa kepadaku. Lihat, dalam nas Al-Quran memastikan hukum asal dari doa adalah dikabulkan. Tatkala ada prasangka ataupun sangkaan dari hamba doanya tidak dikabulkan, berarti itu keluar dari hukum asalnya dan pasti ada penyebabnya. Ya. Belum lagi datang dari hadis Nabi SAW yang memastikan doa kita hukum asalnya dikabulkan adalah Nabi mengumpulkan ada 3 bentuk pengabulan doa. Masih ingat sudah kita bahas sih? 1, kalau bahasa kita dikabulkannya apa? Kes, saklek, seperti apa yang kita minta. Kita minta A, Allah kabulkan A. Atau yang kedua, Allah ganti dengan sesuatu yang semisal dengannya. Yang diminta misalkan mendatangkan kebaikan, Allah tukar dengan dihalangi dari keburukan, musibah dan malapetaka. Kalau dari sisi nilai mungkin bahkan bisa lebih besar bentuk pengabulan yang tidak sesuai dengan harapan kita, tapi dikabulkan. Yang ketiga, Allah tunda dari doa-doa kita yang ikhlas, kelak akan kita jumpai di akhirat menggunung menjadi pahala yang banyak, karena doa adalah ibadah. Maka jelaslah dalam dalil nas Al-Quran dan juga sunnah Nabi kita yang valid menunjukkan hukum asal doa adalah dikabulkan. Nah, kalau kita menyangka ada doa yang tidak dikabulkan, berarti ada sebab yang mengeluarkan dari hukum asal doa dikabulkan tersebut. Dan sebab tersebut kata Imam Ibnu Qayyim, kalau bahasa kita mah itu adalah autokritik. Kembalikan kepada siapanya? Kitanya. Iya. Bukan malah berprasangka buruk kepada Allah, ya. Apa ruginya Allah zat yang memiliki kekayaan langit dan bumi dan di antara keduanya untuk hanya memberikan secuil bagian dari pengharapan doa yang ingin didapatkan oleh hamba. Tidak ada kerugian bagi Allah. Allah Maha berkuasa ya. Tapi
di awal pembahasan ini anak ingatkan, berarti ada yang salah pada diri kitanya. Iya. Taib. Lihat kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam Faslun Syurutud Du'a Al-Maqbul, ya, di halaman 11 paragraf terakhir. Kata beliau, "Idza kana du'a'u fi nafsihi ghaira salih." Tatkala doa yang dipanjatkan pun masuk dalam kategori doa yang tidak baik. Iya. Kita sudah bawakan bentuk keterangan dalil hadis, di antara doa yang terlarang apa? Satu, yang berisi kedoliman dan memutus silaturahim, atau doa-doa yang isinya kemaksiatan, atau ya nggak pantas lah, atau menunjukkan keserakahan, menunjukkan ketamakan, ya, atau bahkan itu bukan menjadi perkara yang baik untuk si hamba yang minta doa dalam doa-doanya tersebut. Ya. Contoh sering digambarkan apa? Ya, doa sih enggak masalah ya. Dari para apa? Joko ya, jomblo kokoh ya. Jomblo kokoh. Sekarang banyak yang nyandain, kalau ada jomblo kokoh lama-lama menjomblo pasti karena satu di antara 3 sebab. Ya. Satu, karena lemah iman. Nanti begini-begini kalau nikah, khawatir begini-begini. Ya. 2, banyak milih-milih karakternya yang pengen yang high quality. Yang ketiga, kata teman-teman apa? Lemah syahwat ya. Lemah syahwat. Nah, minta istrinya begini. Pas lihat wajahnya pas-pasan, ini bisa jadi ujian baginya kalau emang dikabulkan nanti. Lagi jalan bareng sama istrinya cantik banget, padahal lakinya pas-pasan nih. Ini dikira siapanya? Supirnya kek. Allah Maha tahu ya. Contoh, ada yang berdoa ketika istrinya hamil dan diketahui hasil dari USG anaknya laki-laki. Ya Allah, semoga anakku tampannya seperti Nabi Yusuf. Emang bisa bayangin Nabi Yusuf gimana? Kalau dalam masalah akidah apa? Kita nggak punya database ya. Kalau ingin menunjukkan ketampanan Nabi Yusuf, paling siapa yang jadi database masuk ke kita? Siapa yang paling tampan? Kalau istri berarti paling suaminya. Itu juga kalau dianggap tampan oleh istrinya ya. Ya. Tapi tidak bisa lah ya. Tapi itu doa-doa yang mustahil. Dalam doanya isi konten doanya saja sudah tidak baik. Ya. Yang kedua kata Imam Ibnu Qayyim, awida'i lam yujma baina qalbihi wa lisani, atau yang berdoa tidak sempurna menghimpun antara kondisi hati dengan lisannya. Lisan mau berdoa, Allahumma gfirli wali walidayya, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa, dan seterusnya. Tapi hatinya lalai, enggak sinkron. Fisik ada di masjid, di tempat yang kondusif untuk berdoa. Badan menghadap kiblat, keadaan sudah dalam toharoh, adab-adab sudah disempurnakan, tapi khudurul qalbinya tidak ada. Menghadirkan hatinya enggak ada, malaweng, enggak sinkron, mikirnya. Dalil yang sudah kita bahas apa? Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Kata Nabi, berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan hati kalian yakin doa pasti dikabulkan. Innallaha lam yastajib doa min qalbin ghafilin lahin. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengijabah doa dari hati yang lalai. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, atau faktor yang kedua, dia tidak menggabungkan kehadiran hati dengan lisannya ketika berdoa. Iya. Nggak sinkron tuh, hatinya tidak fokus ya, bahkan tidak ada kehusuan, bahkan tidak meyakini doanya dikabulkan, berprasangka ya, mau dikabulkan juga silakan, mau tidak juga tidak apa-apa. Ini nggak menjadi sebab doa tidak dikabulkan oleh Allah ya. Atau kata Imam Ibnu Qayyim, au kana thamma mani'un minal ijabah lam yahsulil athar, atau karena ada sebab penghalang doa tersebut untuk dikabulkan, maka doa apapun yang keluar dari lisan hamba tersebut nggak akan ada hasilnya, nggak ada. Apa yang menghalangi? Ya sudah kita sebutkan, konsumsi yang haram, ya, bermaksiat kepada Allah ya, terus membiarkan diri dalam kelalaian. Apalagi nanti datang pembahasan tentang adanya orang-orang yang tertipu ya, banyak maksiat tapi husnudzon sama Allah. Banyak maksiat ya.
Ini apa? Husnudzon in the wrong place ya. Husnudzon yang bukan pada tempatnya ya. Maksiat terus menerus tapi yakin Allah Maha Pengampun, nanti saya diampuni dosa-dosanya. Nanti pembahasan pasal berikutnya. Jadi yang ketiga, ada sebab-sebab penghalang. Yang paling utama adalah konsumsi yang haram dan kemaksiatan ya. Maka kalau ada 3 perkara ini pada si hamba yang berdoa kepada Allah, lam yahsulil athar, enggak akan menghasilkan doanya. Maka dari paragraf ini kata para ulama mengisyaratkan faidahnya adalah tadi, kalau merasa doa tidak dikabulkan berarti yang harus dikritik siapanya? Kitanya, diri kitanya ya. Bisa jadi isi konten doanya nggak benar, bisa jadi hatinya lalai ketika berdoa. Yang ketiga, ada faktor penghalang diijabahnya doa, yang utama dalam bentuk adanya konsumsi yang haram ya. Atau kalimat ini mengisyaratkan, kata para ulama yang menjelaskan kitab ini adalah bahwasanya terkadang kondisi hamba yang berdoa berbeda-beda. Satu kondisi si fulan ketika berdoa menghimpun semua sebab-sebab doa dikabulkan, maka Allah ijabah doanya. Tapi satu kondisi yang lainnya maka dia kurang maksimal dalam berdoa. Entah hatinya kurang fokus, entah kurang merengeknya kepada Allah, tidak mau mengulang-ulang ya. Kemudian juga mungkin dia sempat tergelincir dalam kemaksiatan, atau ada sisipan dari isi doanya adalah doa-doa keburukan, maka tidak dikabulkan oleh Allah. Mengisyaratkan paling tidak 2 faidah dari paragraf ini ya. 1, kalau merasa ada doa yang tidak dikabulkan berarti yang harus dikritik adalah diri kita. Yang kedua, kondisi seorang hamba ketika berdoa bisa berbeda-beda. Satu kondisi dia maksimal untuk menghadirkan sebab-sebab dikabulkan doa, satu kondisi yang lainnya ada beberapa kelalaian dalam berdoa ya. Tapi maka hadir saja satu di antara 3 ini, apalagi terkumpul 3-tiganya, lam yahsulil athar, kata Imam Al-Qayyim ya. Tidak akan terkumpul ya. Taib. Kemudian kata beliau, walaqad dallal aqlu wan naqlu wal fitru ala anna taqarruba ila rabbil alamin. Kata beliau, sungguh telah nampak jelas ditunjukkan baik oleh dalil akli ya, dari panca indrawi kita ya. Contoh ketika kita pun mendapati begitu Allah muliakan orang-orang yang solih ya, orang-orang yang dohirnya terjaga dalam ketaatan, hukum asalkan lempengannya dimuliakan oleh Allah ya. Kalau ada yang dinilai dari sisi dunianya berbagai bentuk kekurangan menimpa dirinya, berarti itu ujian. Hukum asalnya Allah muliakan. Siapapun yang memuliakan agama Allah, ketaatan, perintah dilaksanakan, kemaksiatan dijauhi, maka Allah muliakan. Dalil akal menunjukkan hal demikian. Orang-orang yang menjaga ketaatannya kepada Allah, Allah mudahkan dalam berbagai urusan. Wan naqlu, apalagi dalil nakli. Nas Al-Quran, hadis Nabi menunjukkan ya. Di antara dalil nakli yang paling paten untuk menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah terpelihara, kemudian Allah selalu berikan jalan keluarnya, adalah dalil surat At-Talaq ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah hadirkan solusi dari setiap permasalahannya. Ya. Saya para ulama membahas tatkala Allah sisipkan ayat ini dalam surat At-Talaq, itu adalah ayat yang Allah sisipkan dalam masalah perceraian ya. Perceraian masalah yang pelik kata para ulama dalam konflik ataupun musibah yang dialami oleh seorang hamba, lebih dari pelik masalah apapun. Makanya ketika keumuman orang-orang yang akhirnya harus bercerai kemudian hilang ketakwaan pada dirinya, maka enggak beres urusannya. Ya paling tidak apa? Membongkar aib pasangannya, mendoakan keburukan pasangannya, ya. Makanya bekalnya ketakwaan ya. Allah sisipkan dalam ayat yang berbicara tentang perceraian ya. Tapi maka kata Imam Al-Qayyim, dalil akli, dalil nakli dan fitrah. Fitrah menunjukkan ya.
Tentang hal apa? Anna taqarruba ila rabbil alamin, bahwasanya efek dari taqarrub, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa talaba mardatih, kemudian selalu berharap keridhoannya, wal birra wal ihsana ila khalqihi, dan selalu terus berbuat kebajikan dan bertindak kebaikan kepada makhluknya, min a'dhamil asbabil jalibati likulli khair. Maka perkara-perkara ini adalah sebab terbesar untuk mendatangkan berbagai bentuk kebaikan. Apa isyarat dari Imam Al-Qayyim menuliskan paragraf ini? Kata para ulama, tatkala kita meyakini doa itu adalah kebaikan yang besar, maka faktor-faktor yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim tadi mendukung untuk dikabulkannya doa. Yang pertama apa? Menjaga ketaatan, ya, bertaqarrub terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terus senantiasa menjaga nilai-nilai keikhlasan. Yang dia harapkan hanyalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai bentuk amal solih yang dia kerjakan, ya. Yang ketiga, berbuat baik kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dalil yang menyebutkan tentang taqarrub tadi, ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Bahkan Allah tambahkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan ayat tersebut apa? Kata beliau, barang siapa yang ditimpa permasalahan dan kemudian belum saja menemukan solusi permasalahannya, maka ketakwaannya bermasalah. Bisa dipahami? Karena tadi dari hukum ayatnya apa? Rumusnya apa? Bertakwa itu selalu menghasilkan solusi permasalahannya. Maka kalau ada yang ditimpa masalah tidak hadir, tidak kunjung juga hadir solusinya, maka yang bermasalah apanya? Ketakwaannya. Koreksi ketakwaannya. Mungkin sholat 5 waktunya tidak terjaga, mungkin bakti kepada kedua orang tuanya banyak terlalaikan, mungkin sholat malamnya sudah mulai sering ditinggalkan, tilawah Qur'annya belum berlanjut, tilawah yaumiyahnya sudah sepekan di halaman itu terus, ya. Bisa jadi, ya. Tapi maka yang dikoreksi ketakwaannya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini kata beliau bahkan ini absolut mutlak. Kalau ada yang punya masalah belum ada solusinya, maka yang bermasalah itu ketakwaannya, kata beliau, ya. Kemudian juga yang mengharapkan keikhlasan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada makhluk, Masya Allah, ini jaminan al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amal perbuatan, ya. Banyak dalil yang menyebutkan hal tersebut, ya. Barang siapa yang melapangkan, meringankan kesulitan saudaranya, kelak akan Allah ringankan kesulitannya. Sesungguhnya pertolongan Allah akan selalu hadir tatkala hamba selalu menolong saudaranya dan semisalnya. Maka ini adalah sebab-sebab terbesar untuk dimudahkan mendatangkan berbagai bentuk kebaikan kepada pelakunya tersebut. Dan doa termasuk kebaikan. Maka ini pun melazimkan hal-hal tadi bisa menguatkan doa untuk lebih diijabah oleh Allah. Makanya kata para ulama dengan menyebutkan hal tersebut yang bisa menghimpun 3 perkara tadi. Taqarrubnya paling the best, kemudian keikhlasannya paling maksimal, kemudian yang paling berbuat baik kepada makhluk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliaulah sosok yang paling diijabah doanya oleh Allah. Karena terkumpul tidak hal ini? Hal tadi terkumpul atau tidak? Taqarrub Nabi, ya udah, enggak usah diragukan, ya. Kata Nabi, aku adalah yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa. Dalam riwayat yang lain, aku adalah pemimpinnya anak cucu Adam, ya. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhar, ya. Dan aku adalah penghulu pemimpinnya anak cucu Adam dan tidak ada kalimat tersebut untuk berbangga-banggaan, karena Allah yang memang telah menetapkan kemuliaan Nabi. Nabilah yang paling banyak untuk selalu memberikan pertolongan kepada sahabatnya dan juga paling sayang kepada kita meskipun tidak bertemu selaku umatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina
Raufur Rahim ya. Ayat terakhir adalah ayat terakhir dalam surah At-Taubah ya. Maka beliaulah yang paling mengumpulkan, menghimpun sebab-sebab untuk Allah datangkan kebaikan kepada beliau. Maka yang mengikuti jejak tersebut, dia yang telah menempuh a'dhamul asbab al-jalibat likulli khair. Dia yang sudah bisa menghadirkan sebab-sebab terbesar untuk didatangkannya kebaikan. Wa adiddahu min akbaril asbabil jalibati likulli syarr. Dan hati-hati kondisi yang kontradiktif, yang bertabrakan, hati-hati ya, yang berlawanan. Tadi yang pertama apa? Taqarrub ibadahnya kepada Allah hebat. Berarti berlawanannya apa? Banyak bermaksiat, melakukan pelanggaran-pelanggaran, dosa banyak dia lakukan. Kemudian wa talaba mardati, berarti lawannya ya dia dohirnya memang kalau ada amal solih dia berharap pujian, sanjungan, amal-amalnya terjangkit dengan ria, ujub, sum'ah, yang semua adalah termasuk pembatal atau penggugur pahala-pahala dari amalan. Wal birra wal ihsan, berbuat baik kepada makhluk, berarti lawannya apa? Zalim, jahat ya, kepada makhluk Allah yang lainnya. Maka kondisi-kondisi yang sebaliknya, dia adalah sebab-sebab terbesar akan datang menimpa pada dirinya berbagai bentuk keburukan. Tatkala doa tidak dikabulkan, itu keburukan yang sangat merugikan bagi seorang hamba. Maka sebab-sebabnya adalah kondisi yang berlawanan tadi. Banyak bermaksiat kepada Allah, tidak adanya keikhlasan dalam amal apapun yang dia lakukan, banyak menyakiti, mendolimi, mencaci maki, mencela ya makhluk Allah yang lainnya, khususnya manusia ataupun juga binatang dan yang lainnya. Maka hanya keburukan yang akan didapatkannya, termasuk keburukan dalam bentuk tidak ada pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi sudah Anda tekankan, karena hukum asalnya doa itu adalah dikabulkan. Berarti kalau ada doa yang merasa tidak dikabulkan, yang salah diri kitanya. Termasuk dalam bentuk-bentuk yang tadi ya, kurang mendekatkan diri, berarti banyak maksiat, hilangnya berharap keriduan Allah semata, yakni keikhlasan, malah terjangkit dengan beberapa penyakit hati tadi, cinta popularitas, sanjungan dan semisalnya. Harusnya berbuat baik kepada sama makhluk, malah banyak mendolimi dan menyakitinya, maka Allah timpakan kepadanya berbagai bentuk keburukan. Lihat penutup dari Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam pasal ini. Kata beliau, famastujlibat ni'amullah ta'ala wastudfi'at niqamuhu bimisli ta'ati wa taqarrub ilaih. Kata beliau, maka tidak ada sebab terbesar untuk dimudahkannya datang silih berganti kenikmatan dari Allah kepada kita, dan tidak ada sebab terbesar agar kita diselamatkan dari berbagai bentuk keburukan semisal sebab efek ketaatan dan taqarrub kepada Allah. Jadi ketaatan dan terus mendekatkan diri kepada Allah adalah sebab terbesar untuk selalu Allah hadirkan silih berganti kenikmatan dan Allah selamatkan kita dari berbagai bentuk keburukan. Ketaatan, taqarrub kepada Allah, wal ihsani ila khalqih, dan terus menerus berbuat ihsan, kebaikan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi jangan menyerah, jangan berputus asa, jangan melemah ya. Ketika sebab-sebab kebaikan yang tadi disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim sudah kita upayakan, kemudian kalau ternyata merasa doa belum dikabulkan, berarti Allah menginginkan pengabulannya dalam bentuk yang lain. Dan kita juga pernah bahas, terkadang doa kita dikabulkan beberapa waktu ke depan nanti. Kadang kita sendiri sudah lupa doanya kapan gitu ya. Berdoanya pas iraha, dikabulkannya karak ayuna gitu ya. Mungkin doanya udah 4 tahun yang lalu ya. Maka termasuk dosa besar adalah berputus asa ya. Berputus asa. Makanya termasuk yang sudah kita bahas, di antara sebab doa tidak dikabulkan adalah tergesa-gesa. Di antara dengan berkata apa? Aku sudah berdoa sekian lama kemudian belum Allah kabulkan. Nah ini udah
hal yang tercela, ya, menjadi penyebab terhalangnya dikabulkan doa. Tatkala Allah jaga kita terus dalam ketaatan, terus dalam taqarrub kepada Allah, selalu, ya, ini urusannya berarti vertikalnya bagus, horizontalnya kepada sesama manusia pun hablum minallah hablum minannasnya oke, maka sudah, tenang saja. Termasuk berefek pada setiap doa-doa kita, pasti ada 1 dari 3 bentuk pengabulan doa tadi. Dan waktunya Allah yang lebih tahu kapan tepatnya untuk menjadi kebaikan doa itu dikabulkan kepada kita. Allah Maha tahu, kalau dikabulkan sekarang mungkin bisa berefek buruk, bisa atau tidak? Bisa. Yang paling jelas apa? Malas doa lagi nanti. Maka kata sebagian ulama apa? Di antara kenikmatan yang kalau Allah jaga taufik dan pertolongan kepada orang-orang yang ditimpa dengan berbagai kesulitan adalah Allah hadirkan kenikmatan dalam berdoanya. Doanya panjang kan ya, doanya khusyuk gitu. Dirinci A, B, C, D doanya. Orang lain dari ibadah zikir udah pada bubar sholat jamaah, dia masih berdoa itu. Pas sudah terpenuhi hajatnya lupa lagi berdoa. Atau boleh jadi kalau doanya dikabulkan sekarang lupa lagi sholat malamnya. Karena kondisi keumuman orang lebih banyak mendekat beribadah kepada Allah saat susah atau saat senang. Susah atau senang? Barangkali ada ikhtilaf. Orang cenderung mendekat kepada Allah, banyak bersimpuh, lebih dikuatkan ibadahnya ketika sulit apa ketika susah? Sulit dan susah. Senang mah kadang lupa lagi berdoa, ya doanya juga Allah cepat doanya. Allah hajat saya sudah terpenuhi semuanya gitu ya. Maka diantaranya adalah musibah yang nyata dalam bentuk kalau Allah Maha tahu kapan waktu dikabulkan doa itu yang terbaik untuk hamba, dan Allah kabulkan sekarang, musibahnya dia lupa lagi untuk berdoa, dia malas lagi untuk berdoa karena sudah merasa doanya dikabulkan, ya. Tapi kalau merasa doanya belum dikabulkan, ya, dan tidak berputus asa dari pengabulan doa, maka terus dia akan selalu berdoa. Sebagaimana dicontohkan oleh para nabi, ya, yang banyak dikisahkan, terutama nabi-nabi yang di usia senjanya belum punya keturunan, ya, nggak berputus asa, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akhirnya secara dohir, faktor-faktor dohir sudah tidak memungkinkan untuk punya anak. Allah Maha berkuasa, ya, Maha berkuasa. Suaminya geskolot, istrinya mandul. Dinyatakan mandul, tahu-tahu punya anak. Allah berbicara, ya. Dalam masalah akidah apa? Ana sering banyak nukilkan perkataan Al-Ustaz Al-Fadil Dr. Firanda Andirja hafizahullah, ya. Akal tidak mampu menjangkau kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di luar daya nalar atau tidak? Suami nangges kolot, istri mandul, ujug-ujug boga anak. Di luar daya nalar atau tidak? Tapi Allah berkuasa, ya. Iya. Apalagi kisah tentang Maryam, ya. Daya bapaan. Tahu-tahu Imron Maryam bintu Imron, ya. Ibunya siapa namanya? Ibunya Maryam siapa namanya? Maryam bintu Imron. Ibunya Haniyah kalau salah. Lupa namanya. Tapi ya, tahu-tahu hamil. Allah Maha berkuasa. Tapi itu sebab khusus keistimewaan, bukan berlaku umum, ya. Sebagaimana doa dikabulkan dengan sebab tadi, maka sama kata Imam Ibnu Qayyim. Dalam buku aslinya, ini kan mukhtasar, ya. Dalam buku aslinya sebetulnya panjang pembahasannya. Di antaranya kata beliau, doa itu adalah sebab utama keberhasilan cita-cita. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim, keliru kalau orang menjadikan doa itu adalah yang terakhir. Harusnya yang pertama. Doa kemudian upaya ikhtiar, dohir, hissiyah, panca indera yang bisa dia lakukan. Sama seperti apa kata Imam Ibnu Qayyim, sama seperti minum itu menghilangkan haus, makan itu menghilangkan lapar, dan nikah itu sebab untuk bisa mendapatkan keturunan. Jadi paling utama, ya. Ini termasuk untuk meraih cita-cita dan keberhasilan doa yang didahulukan, ya. Taib selesai fasal tentang pengingat bahwasanya hukum asal doa pasti dikabulkan, tapi kalau ada perkara-perkara yang tidak memenuhi syarat doa dikabulkan, maka yang paling pantas untuk dikoreksi adalah diri hamba, diri kitanya dulu, ya. Boleh jadi doanya berisikan yang tidak baik,
boleh jadi kita belum maksimal menghadirkan hati, menghimpun antara hati dan lisan ketika berdoa, masih banyak lalai, malaweng, pikiran melayang-layang kemana-mana, atau memang ada sebab penghalang doa dikabulkan dalam bentuk maksiat dan juga perkara-perkara yang haram ya. Kalau itu sudah steril, semuanya hilang, maka kembali kepada hukum asal, doa itu adalah dikabulkan dengan bentuk-bentuk pengabulan yang datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Taib, kita masuk ke dalam fasal berikutnya. Fasal ini dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, termasuk masih dalam lingkup pembahasan sekelumit tentang doa yang nanti mengisyaratkan hati-hati ya. Karena tadi sudah disebutkan sebab terbesar untuk mendatangkan kebaikan siapa? Yang taat, yang taqarrub, yang berbuat baik, jauh dari maksiat, kan begitu ya. Maka Allah datangkan kebaikan. Kalau bersikap sebaliknya, Allah timpakan keburukan. Nah, kalau ada kondisi yang sebaliknya, kok itu orang tukang maksiat ya, banyak melakukan dosa, kelalaian, kok tapi urusannya lancar. Ini berarti ada bentuk ketertipuan, ada bentuk yang keluar dari kelaziman ya. Karena yang lazim apa? Tadi taat, taqarrub, banyak berbuat kebaikan, maka Allah mudahkan untuk urusan-urusan perkara dia ya. Tapi ini hadir ada sosok yang maksiat, baragajul, akhlaknya brutal ya. Ibadah juga jarang-jarang ya. Kemudian ternyata urusannya diperlancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mirip-mirip dengan pembahasan apa namanya? Istidraj ya. Maka nanti ada beberapa nukilan Imam Ibnu Qayyim makna dari hadis Nabi tentang istidraj ya. Pas Ana baca tentang paragraf-paragraf ini, karena Ana sempat lihat beberapa cuplikan ya. Dulu kita mengenal adanya seorang dai di negeri kita yang disebut dengan dai sejuta umat ya. Siapa? Kiai Haji Zainuddin MZ ya, rahimahullah. Itu ada cuplikan video beliau. Kadang kita tuh manusia tuh kepedean kata dia. Kata beliau ya, rahimahullah, kepedean ya. Sholat nggak pernah, puasa nggak pernah gitu ya. Sholat malam nggak pernah, giliran datang musibah gue sedang diuji. Kepedean itu. Kepedean. Maka kata beliau apa? Lah siapa yang uji lu ya? Yang ujian tuh yang sekolah kan begitu ya. Anak kadang suka ya buka cuplikan ceramah beliau ya. Ada beberapa faidah yang ya kadang anak ambil ya. Ya. Tapi kan begitu ya. Salat nggak pernah, puasa nggak pernah, maksiat jalan terus, giliran datang musibah gue sedang diuji. Siapa yang uji lu? Nggak ada ya. Yang ujian naik kelas tuh yang sekolah, yang nggak sekolah kok ujian naik kelas ya. Tapi maka ya ini samalah pembahasannya. Maka Imam Ibnu Qayyim membawakan al-farqu baina husnidzan wal gurur. Perbedaan antara husnudzan dan terpedaya. Perbedaan antara baik sangka dan tertipu, terpedaya. Contohnya nanti, wah urusan saya lancar terus itu. Allah sayang sama saya. Padahal sholat banyak ditinggalin ya. Sering banyak berbuat kedoliman kepada orang. Dia bersudzon, wah Allah sayang sama saya, Allah cinta sama saya. Buktinya nih urusan saya lancar semua. Itu tertipu namanya, bukan husnudzon. Lihat perincian kata beliau. Tentu saja di antara akhlak yang mulia dari seorang mukmin adalah selalu berhusnudzon kepada Allah. Iya. Dan termasuk akhlak orang munafik dan musyrik adalah suudzon ya. Dalam awal-awal ayat surat Al-Fatih, innal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati dhannina billahi dhannas sau alaihim dairatus sau ya. Orang-orang musyrik laki-laki, musyrik perempuan, munafik laki-laki, munafik perempuan, dhannina billahi dhannas sau, perilaku mereka adalah sering berprasangka buruk kepada Allah. Maka mafhumnya, pemahaman terbaliknya, orang mukminna wajib selalu husnudzon. Hanya husnudzon ini pun harus pada tempatnya. Jangan seperti husnudzonnya pelaku maksiat, urusannya lancar terus bilang Allah cinta sama saya. Ini enggak benar, bukan husnudzon, itu tertipu namanya.
Lihat kata Imam Ibnu Qayyim, katsirun minal juhal i'tamadu ala rahmatillah wa afwihi wa karamih. Banyak dari orang-orang yang bodoh bersandar dirinya atas rahmat Allah, pemaafannya dan kebaikannya. Wa dayya'u amarahullah wa dayya'u amrahu wa nahyahu. Sedangkan dirinya banyak melalaikan perintah Allah dan larangannya. Berarti perintah ditinggalkan, larangan banyak diterjang. Wa nasu annahu syadidul iqab, dan orang-orang bodoh tadi lupa bahwasanya Allah itu zat yang azabnya pedih. Azabnya pedih ya. Ini Allah sisipkan dalam surah Al-Hijr ya. Nabi ibadi anal ghafurur rahim wa annahu syadidul iqab. Kata Allah, kabarkan kepada hamba-hambaku, aku ini zat yang maha pengampun dan maha penyayang, dan kabarkan juga kalau azabku pedih. Nah, orang yang tertipu, orang-orang juhal tadi, orang-orang bodoh, tetap merasa aman bersandar dirinya, Allah maha kasih sayang, Allah maha pengampun, sedangkan dirinya banyak melalaikan perintah Allah dan larangannya. Dan dia melupakan bahwasanya azab Allah itu pedih. Wa annahu la yuraddu ba'su anil qaumil mujrimin, dan dia merasa tidak ada efek keburukan yang datang kepadanya meskipun dia terus melakukan dosa. Nggak ada pengaruhnya. Saya dosa fine-fine aja kok gitu. Merasa aman-aman aja. Nggak ada teguran dari Allah ya. Wa man i'tamada 'alal afwi ma'al israr fahuwa kal mu'anid. Lihat kata Imam Ibnu Qayyim. Dan orang yang terus merasa bersandar cukup dengan Allah maha pengampun, Allah maha pemaaf, ma'al israr, tapi di sisi lain dia terus melakukan dosa tiada henti-hentinya, fahuwa kal mu'anid, maka dia itu sebetulnya pembangkang, bukan yang husnudzon. Kalau husnudzon maknanya apa? Kalau dia sudah terus memaksimalkan ketaatan, kemudian dia yakin Allah rahmatnya luas, maha pengampun, nah itu husnudzonnya yang benar. Kalau pelaku maksiat terus menerus husnudzon Allah maha pengampun, itu mah pembangkang, bukan husnudzon namanya. Tadi apa? Husnudzon in the wrong place ya. Prasangka baik yang bukan pada tempatnya. Iya. Ada yang bisa jawab permasalahan ini seperti isyarat dalam masalah akidah, dalam prinsip ibadah, kehati-hatian bagi kita untuk memainkan pilar ibadah antara apa? Antara apa? Khauf dan roja. Iya. Khauf dan roja. Salah besar kalau pelaku maksiat kemudian yang lebih gede rojanya. Tenang, nanti juga Allah ngampuni dosa saya. Tenang, saya kan masih ahli tauhid, nanti juga dimasukkan ke dalam surga. Begitu pikirannya ya. Tenang, Nabi kan sayang sama aku kan masih umat beliau, nanti Nabi akan berikan syafaatnya kepadaku. Begitu. Dia lupa khaufnya, dimunculkan rasa takutnya, bahwasanya azab bisa saja menimpa sekonyong-konyong pada dirinya. Bahwasanya nanti neraka Allah adalah api yang menyala-nyala sebagai siksaan terburuk bagi makhluknya yang ditempatkan ke dalam neraka tersebut. Dia lupa. Nah ini sama ya. Berarti orang yang terus menerus dalam dosa tapi dia bersandar terus dengan rahmat Allah, tidak segera bertaubat, tidak memohon ampunan, malah terus dosanya berkelanjutan, itu bukan husnudzon, itu mah ya. Itu adalah tertipu. Bahkan gelar awalnya kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah kal mu'anid, pembangkang itu mah ya. Tapi jadi jangan salah menempatkan ya antara prasangka baik kita tentang luasnya rahmat. Betul ya. Tapi dalam hadis qudsi Allah berfirman apa? Inna rahmati wasi'at
kullasyai, sesungguhnya rahmatku meliputi segala sesuatu. La aktubu, dan aku mencatat rahmatku ini bagi siapa? Manil ladina taqau, bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, wa atuz zakah, dan yang menunaikan zakat. Artinya rahmat Allah potensi besarnya tetap diberikan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin, dan sungguh rahmat Allah itu jauh lebih dekat Allah hadirkan kepada orang-orang yang selalu berbuat kebajikan, ya. Jadi keliru, nggak benar ini. Para pelaku maksiat lebih gede sandaran dirinya, besar harapannya, meyakini dengan rahmat Allah dan ampunannya tanpa mengantarkan dia untuk segera berhenti dari dosa, kemudian bertaubat, memohon ampunan kepada Allah, tapi malah terus israr, ya. Israr kan terus menerus, ya. Dalam surah apa? Surah Al-Imran, ya. Alladzina fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidunubihim walam yusirru walam yaghfiru dzunuba illallah walam yusiru ala ma fa'alu wahum ya'lamun, ya. Maka yang terus menerus melakukan dosa tapi bersandar dengan rahmat Allah ini keliru. Ini pembangkang justru namanya, ya. Oleh karenanya ada kaidah yang disebutkan oleh para salaf bahwasanya la saghiratan bil israr wala kabiratan bil istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus menerus, dan tidak ada dosa besar kalau langsung ditutup dengan apa? Istighfar, bertaubat, ya. Ya, ini orang yang terus menerus melakukan dosa tapi bersandar dirinya tetap untuk mendapatkan rahmat dan pengampunan Allah. Ini nggak cocok, ini nggak matching, jaga sembung ini namanya, ya. Karena orang-orang yang beriman melihat dosanya, Nabi sudah menyebutkan, ya, al-mu'minu yara dunubahu kal qa'idi 'alal jabal, bahwasanya orang mukmin itu melihat dosanya seperti dia sedang duduk di kaki gunung. Wa yakhafu ayyaqabi, dan dia takut kalau gunung itu menimpa pada dirinya. Itu orang mukmin. Adapun orang fajir, ya kata Nabi, ya melihat memposisikan dosanya seperti lalat yang hinggap nemplok di hidungnya, tinggal dikibasin begitu saja, alah dosa kecil. Enggak ada, ya. Taib ahibati fillah azakumullah. Dalam penjelasannya dalam kitab asalnya, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ada dua masalah pada orang ini. Ada dua masalah. Satu masalah pertama adalah dia menganggap dosa-dosa kecil itu kalau dilakukan terus-menerus tidak menjadi dosa besar. Ini masalah buat orang seperti itu. Iya. Ya dianggap dosa kecil. Iya. Saya pas dengar penjelasan tentang bab ini dari Al-Ustadz Al-Fadil, kata beliau, contoh hati-hati ikhwah dia. Mungkin kita ingin mengambil beberapa kebaikan. Contoh sekarang, ya. Debat capres. Pembawa acaranya perempuan atau bukan? Kelihatan auratnya atau tidak? 2 jam malah dosa kecil. Terus 2 jam nonton lagi. Hati-hati. Tontonan tayangan, ya. Ataupun yang dianggap Allah cuma komen-komen di media sosial kita, hati-hati. Itu dosa-dosa, termasuk rincian kata Imam Ibnu Qayyim, yang membahayakan orang tersebut adalah membiarkan dosa-dosa kecil terus menerus, dan dia tidak beranggapan dosa itu bisa berubah menjadi dosa besar. Hati-hati. Nanti ada perumpamaan dari hadis Nabi, ya. Yang kedua yang menjadi masalah adalah karena kebodohannya, oleh dirinya dosa besar pun dianggap dosa kecil. Ini repot ini. Dosa besar dianggap dosa kecil, ya. Taib, ya. Sekarang kata Fadilatul Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan bin Al-Fauzan hafizahullah, kata beliau, menurut saya kondisi saat ini di antara dosa yang dianggap dosa kecil padahal dosa besar adalah tarkus shalah, meninggalkan salat. Betul atau tidak? Padahal kan dia dosa besar melebihi dosa-dosa besar yang lain selain kesyirikan, ya. Meskipun pelakunya nanti ada perinciannya, apa karena malas atau sudah tidak meyakini kalau sholat itu wajib, ya. Beda konsekuensinya, apakah dia tetap masih dalam kondisi Islam atau lepas keislaman menjadi kafir, ya. Tapi kan konsekuensinya berat, meninggalkan sholat, ya. Termasuk juga sebagian orang menyebutkan di antara dosa besar yang sekarang ini dianggap remeh dan sepele adalah ghibah.
Gibah ya. Wah, subhanallah ya. Ini masalah ini. Jadi bisa dua sisi ini. Orang yang terpedaya, orang yang pembangkang, melakukan dosa terus-menerus, kemudian dia tetap bersandar diri akan rahmat dan ampunan Allah. Satu tadi apa? Beranggapan dosa kecil yang terus-menerus dilakukan tidak bisa menjadi dosa besar. Yang kedua yang parah adalah dosa besar dianggap dosa juhal, dungu namanya, bodoh ya. Bodoh katotoloyo, geus bodoh teu hayang nyaho ya. Nah itu bodoh katotoloyo. Itu namanya jahil murokab, bodoh kuadrat. Bodoh kuadrat ya. Kan tingkat kejahilan ada macam-macam ya. Taib ya. Lihat apa yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Jadi tadi Ikhwan apa? Orang yang kelihatannya bagus, bersandar tetap besar harapan atas rahmat dan ampunan Allah, tapi terus-menerus melakukan dosa. Justru yang tepat bagi dia bukan husnudzon, tapi apa tadi? Pembangkang ya. Atau husnudzon yang bukan pada tempatnya ya. Lihat kata Imam Ibnu Qayyim, qala ma'ruf, di antara perkataan yang masyhur, terkenal. Ini ma'ruf bukan nama ya, tapi yang sudah masyhur lah. Apalagi di telinga para penuntut ilmu. Kata orang-orang yang pernyataannya masyhur tersebut, roja'uka li rahmatin mal la tuti'uhu minal khudlan wal hamqi. Roja engkau, orang yang besar harapan ya, akan rahmat Allah, tapi zat yang dia harapkan rahmatnya tidak ditaati, maka itu adalah khudlan. Ya, khudlan ini apa tuh ya kalau bahasa kita mah? Ya tertipu lah ya. Wal hamki, hamki itu kan lebih dari bodoh, dungu. Berharap rahmat dari seseorang, berharap kebaikan dari seseorang, tapi orang tersebut tidak ditaati. Itu kan bukan keniscayaan, itu mah tuh nggak nyambung. Contoh disebutkan oleh para ulama adalah budak yang kabur dari majikannya. Pasti ingetin, udah cepat kembali, minta maaf kepada majikan, kemungkinan majikan akan memaafkan. Kata dia, tenang, majikan saya mah bager. Baik, pasti ampuni saya. Saya belum mau kembali dulu ke majikan, terus abur-aburan, kabur-kaburan. Ini nggak nyambung. Kalau dia husnudzon dengan rahmatnya karena berbuat kesalahan, dia balik. Ya, kemudian merengek-rengek minta pemaafannya, bersungguh-sungguh menampakkan penyesalan atas apa yang menjadi kesalahannya. Ini sama, hamba berharap rahmat Robnya, tapi Robnya tidak ditaati. Gimana ceritanya? Enggak matching ya. Lagi-lagi ini kondisi yang magrur, tertipu ya, terpedaya, bukan lagi husnudzon ya. Berharap rahmat tapi tidak mentaati. Demikian juga sebagian perkataan yang terkenal, inna qauman alhathum amaniyul maghfirah hatta kharaju minad dunya bighairi taubah. Demikian juga sama, sesungguhnya suatu kaum yang dia terus terliputi dengan angan-angan ampunan, mendapatkan ampunan dari Robnya, sampai akhirnya dia datang kematian dan tidak sempat bertaubat. Ini orang-orang pelaku dosa, panjang angan-angan dapat ampunan dari Allah, tapi tidak segera bertaubat, yang akhirnya datang kematian pada dirinya. Ini kan bahaya ya, musibah ya, bukan kebaikan yang dia dapatkan ya. Karena yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim amaniyu, amani itu angan-angan kosong. Dalam pasal berikutnya nanti akan ada pembahasan dan dinukilkan oleh Imam Ibnu Qayyim tentang perbedaan apa? Angan-angan dan cita-cita. Masih ingat? Beda angan-angan dengan cita-cita apa? Persamaannya dua, perbedaannya satu kan ya? Antara angan-angan dan cita-cita. Persamaannya angan-angan dan cita-cita satu, sama-sama besar harapan untuk bisa mendapatkannya. Dua, sama-sama kalau tidak diperoleh berujung dengan kesedihan, sedih kalau nggak dapetinnya. Tapi yang menjadi pembeda kalau cita-cita apa? Ada usaha. Kalau angan-angan nggak ada usaha ya.
Tidak diiringi, tidak dibarengi dengan usaha, itu pembedanya. Nanti ada pasal pembahasannya ya. Tapi maka Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ada suatu kaum yang terus diselimuti dengan angan-angan kosong untuk berharap pahala dari Allah. Makanya ayat yang berbicara bahwasanya surga milik Yahudi dan Nasara, Allah menyebutkannya apa? Angan-angan ya. Dalam surat Al-Baqarah, orang-orang Yahudi dan Nasara berkata kepada kaum muslimin, qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Kata Allah, tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Orang-orang Yahudi dan Nasara berkata, hei kaum muslimin, kalian tidak akan masuk surga kecuali menjadi Yahudi dan Nasara. Kata Allah, pernyataan itu angan-angan kosong mereka. Artinya nggak mungkin, impossible ya, surga milik mereka ya. Tapi maka ada orang-orang yang berangan-angan dapat maghfirah, ampunan dari Allah tanpa dia bersegera bertaubat sampai datang kematian kepadanya. Yaqulu ahaduhum, sebagian dari mereka berkata apa? La anni uhsinudzan bi rabbi, aku ini benar-benar berhusnudzon kepada Rabbku. Husnudzon di mana? Pelaku maksiat tidak segera bertaubat, ingin ampunan, keburu mati. Terus husnudzonnya mana? Allah nanti ampuni saya gitu. Dosa nggak berhenti, tidak pernah bertaubat, datang kematian belum sempat bertaubat, kemudian berhusnudzon, Allah pasti apa? Curahkan maghfirahnya kepadaku. Ini repot ya. Wa kadzaba, dan dia mendustakan, berdusta. Nggak benar. Pernyataan dia husnudzon kepada Rabbnya itu pernyataan dusta. Karena tadi kalau dia husnudzon kepada Allah adalah dia barengi dengan ketaatan. Sudah maksimal ketaatan beribadah kepada Allah, baru husnudzon. Kalau pelaku maksiat kebanyakan husnudzonnya, ini salah. Justru kalau pelaku maksiat mainkan saat itu adalah khauf, rasa takut adab Allah pedih. Tapi harus bermain ya pilar ibadah ini. Kata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, harus proporsional, harus balance. Karena kalau lebih besar khaufnya, rasa takutnya, nanti jadi putus asa. Kalau lebih besar rojanya, tadi kepedean, merasa aman. Kalau dalam masalah akidah apa kata Ibnu Taimiyah? Kalau besar khaufnya menjadi khawarij, iya. Kalau besar rojanya menjadi murji'ah. Kalau murji'ah apa? Kan dosa tidak berefek pada iman. Kalau khawarij, dosa besar menghapus keimanan, gitu ya. Nah, ini kan efeknya dalam masalah akidah saja sampai seperti itu. Kalau khauf dan roja tidak bermain seimbang, ya pilar ibadah ada 3 kan, satu lagi mahabbah ya. Kalau mahabbahnya lebih gede, kata Ibnu Taimiyah, jadi orang-orang zindiq. Ya, jadi orang-orang zindiq ya. Taib. Lau ahsanal dhon la ahsanal amal, kata Imam Ibnu Qayyim, yang benar itu kalau dia husnudzon dengan maghfirah Allah, maka sungguh dia pun akan memperbanyak amal. Ini baru husnudzonnya benar. Paham ya? Kalau husnudzon benar itu diiringi, dibarengi dengan bagusnya amal. Kalau pelaku maksiat kebanyakan husnudzonnya enggak benar ini mah. Apalagi enggak segera bertaubat. Kemudian beliau membawakan beberapa dalil. Ini dalil ini mengerikan ya. Karena dalil pertama tentang para dai ya, para ustadz, dia menjadi nasihat bagi diri pribadi ana dan juga kepada para asatidzah dan juga kepada antum juga pada umumnya, kita semua sebagai penuntut ilmu. Kata Imam Ibnu Qayyim, waqad tsabata fi sahihain, dan sungguh telah kokoh tetap datang keterangan dari Sahih Bukhari dan Muslim min hadithi Usama bin Zaid, dari hadis yang diriwayatkan Usama bin Zaid, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuja'u birrajul yaumal qiyamah fayulqa finnar, didatangkan seorang laki-laki di hari kiamat kemudian dibenamkan di dalam neraka. Kemudian kata Nabi, fatan daliku aktabu batnihi fayaduru finnari kama yadurul himar baroha. Kata Nabi, kemudian apa ya bahasa kita mah, brojol, terburai ususnya, semuanya keluar dari duburnya. Afwan ya. Jadi orang ini dimasukkan ke dalam neraka, kemudian isi perutnya, dalemannya isinya ngebrojol, keluar dari duburnya. Fayaduru finnar kama yaduru alhimar. Kemudian dia berputar-putar di neraka seperti donkey, keledai.
Apa kata para ulama? Kata Imam Nawawi, ususnya tersebut menjadi tali yang mengikatkan dirinya dengan poros putaran seperti himar, yadurul himar baroha, seperti himar dulu itu ketika menggiling gandum ya, itu himar kan diikatkan tali, ada batu muter terus. Nah, tali yang menghubungkan orang ini untuk muter di dalam neraka itu adalah ususnya yang terburai tersebut. Fenomena buruk apa jelek? Ini tampilan buruk apa jelek? Ya buruk ya, jelek ya. Pertama udah penghuni neraka, ditambah keadaannya naudzubillah ya. Fayatifu bihi ahlun nar, maka penghuni neraka ini aneh nih. Akhirnya mereka mengerumuni, kok ada orang ini muter-muter diikat pakai ususnya sendiri yang terburai. Dan ternyata penghuni neraka ini mengenal orang tersebut ketika di dunia. Fayakulun, kemudian orang-orang penghuni neraka lain yang berkumpul tersebut berkata, ya fulan ma asobak, hei fulan, apa yang menimpa dirimu, apa yang terjadi denganmu? Alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar, bukankah dulu engkau yang mengajarkan kami tentang kebaikan, memerintahkan kami untuk berbuat kebaikan dan mencegah kami dari kemunkaran? Berarti ustadz ini, awas nih, hati-hati nih. Ngeri ya. Taib. Belum lagi datang hadis yang apa? Di antara 3 golongan yang menjadi korek apinya neraka, di antaranya siapa? Neraka pertama kali dinyalakan ya, bagi yang meninggal di medan jihad ya, tapi ingin dinilai pahlawan, bagi yang dermawan, bagi yang banyak membelanjakan harta di jalan Allah tapi hanya ingin dibilang dermawan, dan bagi para qori Quran atau ahlul ilmi ya, tapi hanya karena pengen dipanggil sebagai ahlul Quran dan semisalnya. Subhanallah ya. Fayaqul, maka orang ini berkata, kuntu amurukum bil ma'ruf, iya benar, dulu aku di dunia itu adalah orang yang mengajak kalian untuk melakukan kebaikan, wala atihi, tapi aku tidak melakukan kebaikan tersebut. Wa anhaakum anil munkar, iya aku dulu di dunia banyak mencegah kalian agar jangan melakukan kemunkaran, wa atihi, tapi justru aku yang melabraknya. Ini sama seperti mana ayat apa? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la ta'lamu ma la taf'alun ya. Maka ini adalah apa relevansinya Ibnu Qayyim membawakan dalil ini? Hati-hati. Maksudnya pelaku maksiat jangan kebesaran husnudzon kemudian beranggapan nanti tidak diadab dalam neraka. Lihat orang yang paling tahu tentang rahmat Allah yang juga bersemangat dalam kebaikan pun ternyata ada yang diadab di dalam neraka. Komodai pelaku maksiat terus merasa aman gitu. Lihat ini, Ustadz kan paling tahu rahmat Allah luas, Allah maha pengampun, mungkin dia juga lebih banyak amalnya daripada pelaku maksiat. Ternyata tetap karena memang ada dosa yang dia lakukan, akhirnya Allah menetapkan dia diadab di dalam neraka. Apalagi pelaku maksiat kok masih merasa aman, repot ini ya. Demikian dalam hadis musnad Imam Ahmad ya, dari jalur sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wa muhaqqirati dzunub, hati-hati kalian menganggap remeh dosa. Hati-hati, jangan sampai menganggap remeh sebuah dosa. Fa innahunna yajtami'na 'ala rajuli hatta yuhlikanna, yang sampai akhirnya dianggap dosa sepele, dosa kecil, dosa remeh berkumpul pada orang tersebut, maka dia pun dibinasakan dengan dosa tersebut. Enggak boleh. Iya. Enggak boleh anggap remeh ya. Tapi demikian juga dalil yang terakhir ini dalil yang semakna dengan orang-orang yang muflis ya. Orang-orang yang bangkrut di hari kiamat. Dalam Sahih Bukhari kata Nabi dari sahabat Abu Hurairah, man kanat indahu li akhi madlamatun, barang siapa yang terhadap saudaranya ada kedoliman, hati-hati. Masalah kedoliman dengan sesama anak Adam ini harus diselesaikan segera. Fi malin au irdin, dalam masalah harta ataupun dalam masalah kehormatan, faliyati, maka segera datangi dia. Untuk apa? Fal yastahillaha minhu, minta penghalalannya, minta dihalalkan. Urusan dosa dengan sama manusia tidak cukup meminta ampunan kepada Allah, urusannya harus selesaikan dulu dengan dia. Makanya hadis tidak bertabrakan antara hak Allah dengan hak hamba. Dalam hadis menyebutkan yang pertama dihisab di hari kiamat adalah salat. Ini hak siapa? Hak Allah. Tapi untuk hak hamba yang paling pertama dihisab tentang apa? Darah. Hati-hati.
Karena yang menjadi dosa besar kepada sesama hamba adalah menumpahkan darah. Itu termasuk nanti kehormatan, menggunjing kehormatannya, merobek-robek kemuliaannya, kemudian juga mendolimi hartanya ya. Maka minta penghalalan qabla ayyukhidha walaysa indahu dinarun, sebelum datang masa nanti tidak ada pembayaran kedoliman tersebut dengan mata uang, nggak bisa. Anda bayar ya pakai dinar, nggak ada. Tapi yang dibayar adalah dengan pahala kebaikan. Kalau dia punya pahala kebaikan ditransfer kepada orang yang didolimi. Wa infania, dan kalau kebaikannya sudah banyak kemudian belum menutupi kedolimannya, ukhidha sayyiat, diambil keburukan dari orang yang didolimi tersebut kepada pelaku kedoliman. Faturihat alaih, maka ditransfer ke orang tersebut. Summa turiha finnar, kemudian pelaku kedoliman tersebut akhirnya Allah jerembabkan ke dalam neraka. Ini semana dengan hadis muflis ya. Orang-orang yang bangkrut di hari kiamat adalah yang datang bawa pahala sholat, pahala saum, tapi ketika di dunia mencaci maki si fulan, memukul si fulan, mendolimi si fulan, bahkan menumpahkan darah si fulan, maka sudah ditransfer pahalanya. Urusannya belum selesai di dunia, berlanjut di akhirat nanti. Berat. Selesaikan segera urusan kalau berkaitan dengan sesama anak cucu Adam, segera ya, karena dia tidak cukup dengan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih repot dosa kepada sesama anak Adam ya. Tapi sebagai penutup pernyataan dari ulama salaf ini bermakna istidraj, lihat ya di halaman 13 dua paragraf terakhir, qala ba'du salaf idza ra'aitallah yutabi'u 'alaika ni'amahu wa anta muqimun 'ala ma'asi fahdharhu. Kalau engkau mendapati Allah terus-menerus menyempurnakan kenikmatannya kepada engkau, sedangkan engkau terus dalam kemaksiatan, waspadalah. Itu bukan kasih sayang Allah. Kita sadar diri pelaku maksiat kok, tapi kenikmatan dari Allah tiada henti-hentinya, dilancarkan semuanya, hati-hati, jangan merasa aman. Fa innama huwa istidraj, karena sungguhnya itu adalah istidraj ya. Yastadrijuka bi, Allah mengulur, biarkan kalian terus dalam kelalaian, dalam dosa, biar nanti puncak adab Allah begitu dahsyat. Hati-hati ya. Ya jangan merasa aman nih. Kalau sadar diri punya banyak dosa, kemudian keluarga sehat, rezeki lancar, karir mudah, hati-hati, itu istidraj ya. Sama juga dengan makna perkataan berikutnya, akhirnya ketika ada berapa banyak manusia terfitnah, dia tidak mengetahui ketika nikmat dari Allah begitu lancar, padahal dia pelaku maksiat, dia merasa aman saja. Ini fitnah ya, keburukan yang bisa membinasakan kelak di yaumil qiyamah. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa Anda sampaikan pada lanjutan majelis mukhtasar ad-da'u wa dawa pada kesempatan di tempat antum ini. Ada beberapa pasal yang sebelum kita membahas tentang efek dosa dan kemaksiatan bagi diri kita dan juga perkara yang berkaitan permasalahan tentang hal tersebut ya. Silakan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Untuk majelis kita pada kesempatan sore hari ini cukupkan demikian. Kalau ada pertanyaan, sudah masuk waktu adzan dulu ya. Silakan adzan dulu, nanti pertanyaan disiapkan setelah adzan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Silakan adzan dulu. Baik, kalau belum ada paragraf yang tadi terlewat ya. Kata Imam Muqayyim, lihat paragraf ketiga dari bawah halaman 13, wa rubbama ittakala ba'dul mugtarrin. Berapa banyak orang-orang yang tertipu, menyandarkan dirinya kepada Allah tentang apa? Ma yara min ni'amillah alaihi fid dunya. Karena banyaknya nikmat dalam perkara dunia Allah limpahkan kepada dirinya. Orang-orang tertipu, padahal tadi dia pelaku maksiat. Wa annahu la yughayyiru ma bih, dan ternyata Allah tidak merubah sedikit pun kondisi kenikmatan tersebut karena efek dosa dan maksiat. Seolah-olah kata dia dosa tidak berefek. Saya dosa tadi baik-baik saja, kenikmatan dari Allah terus berlimpah, silih berganti, dimudahkan gitu ya. Wa yadunnu dzalika annahu min mahabbatillahi lahu, dan dia mengira dengan kondisi seperti itu Allah sayang sama dia. Salah besar ya. Pelaku dosa dan maksiat dianggap tidak ada efek keburukan dari dosa dan maksiat karena hanya berdasarkan kenikmatan dari Allah terus berlimpah, sampai akhirnya dia pun yakin Allah cinta sama dia. Keliru ya. Wa annahu la yu'ti fil akhir afdalu min dzalik wa hadza minal gurur ya. Dan ternyata dia
tidak menyadari kalau nanti kebaikan di akhirat itu lebih baik daripada yang Allah anugerahkan di dunia. Hanya dia terus melakukan maksiat, merasa aman, tidak ada efek dari dosa dan maksiat. Wahada minal gurur, dan ini jelas nampak pasti itulah bentuk tipu daya, tertipunya si fulan hamba Allah yang tadi merasa aman, tidak ada efek keburukan yang dia rasakan dari dosa dan maksiatnya, karena hanya berdasarkan kenikmatan dari Allah tetap hadir dalam kehidupannya. Naudzubillah, nasallallahu as-salamata wal afiyah. Taib, barakallahu fikum. Taib, kalau ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum ada? Belum. Kalau belum ada, kita tutup dengan kafaratul majlis ya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.